Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dosen penilai yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Agus Nuryanto dari SDN 1 Nglegan, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Saya juga mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021, angkatan kedua, program studi guru kelas sekolah dasar dari LPTK Universitas Hamzah Wadi. Pada hari ini, Rabu tanggal 18 Agustus tahun 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja secara luring di SD kami, SDN 1 Nglegan. Berikut ini uji kinerja saya, mohon saran dan masukannya apabila ada kekurangan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi Pak Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah tetap semangat luar biasa. Alhamdulillah tetap semangat luar biasa ya. Seperti pada pagi hari ini, kita juga harus tetap semangat dalam belajar. Walaupun pada saat ini kita ya bangsa Indonesia bahkan di dunia masih dalam keadaan pandemi virus COVID-19 yang sampai saat ini belum berakhir ya. Maka dari itu anak-anak harus selalu menjaga kesehatan ya, harus di situ mengikuti protokol kesehatan, antara lain apa anak-anak? Satu, memakai masker apabila kita keluar rumah atau kita berinteraksi dengan orang lain atau banyak orang. Kemudian kita juga harus mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir apabila kita mau makan ya. Tuh, terus yang ketiga, anak-anak harus rajin berolahraga dan makan makanan yang bergizi ya, supaya anak-anak nanti tetap sehat ya. Anak-anak tetap terjaga, terlindung dari bahaya virus COVID-19. Kita berdoa dulu ya, supaya kita diberi kesehatan, keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yo, memimpin doa siapa yang tadi datang paling dulu? Yo Putra, yo Mas Putra mungkin doa teman-temannya. Ya, mulai. Doa selesai. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi anak-anak, terima kasih ya Mas Putra yang sudah memimpin doa untuk teman-temannya. Dan sekarang di sini Pak Guru mau absensi dulu ya, mengabsensi siapa yang masuk dan tidak masuk. Yosia Rasidi, Hadir. Mela Octavianti, Hadir. Raka Madika, Hadir. Putra Eka Pratama, Hadir. Raihan Kala, Hadir. Dinda Kansa,
Hafid Riza Pradana. Hadir. Hadir. Saskia Mustikali. Hadir. Kansa Aryana Deva. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Tidak ada yang tidak masuk, semuanya bisa mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita untuk menambah rasa nasionalisme kita nyanyikan lagu kebangsaan kita ya. Lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Ayo, semuanya berdiri. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan membahas tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 ya, pada pagi hari ini. Ya, tema 1 yaitu berjudul Indahnya Kebersamaan, subtema 1 Keberagaman Budaya Bangsaku pada pembelajaran 1 pada pagi hari ini. Ya. Kemudian untuk tujuan pembelajaran dari tema ini adalah yang pertama, sini 1, ya, mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis. Kemudian setelah itu nanti anak-anak tugasnya bisa menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis tadi, ya. Itu untuk pelajaran muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua adalah muatan pelajaran IPS. Untuk muatan pelajaran IPS tujuan pembelajarannya adalah mengelompokkan keberagaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia. Nah, nanti setelah ini diterangkan anak-anak mampu melaksanakan secara lisan, ya, cara lisan kita mampu menjawab dan tulisan mampu mengerjakan keragaman budaya etnis dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, yang terakhir yaitu muatan pelajaran IPA. Ya, untuk muatan pelajaran IPA yaitu pertama tujuan pembelajaran adalah mempraktekkan cara menghasilkan bunyi. Nah, nanti anak-anak di sini nanti memainkan alat musik dan bagaimana bunyi itu bisa terjadi atau bisa terdengar. Ya, kemudian di sini anak nanti mempresentasikan laporan pengamatan tentang cara menghasilkan bunyi. Ya, setelah nanti anak mempraktekkan, kemudian mencatat hasil-hasil yang anak-anak praktekkan nanti. Jadi itu ya, ada 3 muatan pelajaran yaitu bahasa Indonesia, kemudian yang kedua IPS, yang ketiga tadi apa? IPA. Nah, kemudian anak-anak ketahui bahwa Indonesia
itu mempunyai banyak keberagaman. Ya, keberagaman, beragam itu apa toh? Beragam itu, nah, siapa yang tahu beragam itu apa? Yo, tunjuk jari. Ayo, Mas Hafid apa? Berbeda-beda. Berbeda-beda. Ayo, betul. Apalagi boleh? Bermacam-macam. Iya, bermacam-macam, beragam, bermacam-macam. Boleh, apalagi? Tidak sama. Tidak sama. Iya ya. Ya, itu ya jadi indikator dari keberagaman itu adalah bermacam-macam boleh, tidak sama boleh. Ya, berbeda-beda boleh. Ya, seperti anak-anak seperti ini ya. Mungkin tasnya ada yang berwarna oranye, berwarna merah, berwarna hitam. Ya, ini sangat beragam, bermacam-macam. Ya, seperti bangsa Indonesia juga punya keberagaman. Yang antaranya adalah keberagaman apa tadi? Agama, suku, kemudian keberagaman makanan khasnya, ya, kemudian keberagaman rumah adatnya. Sekarang contoh, anak-anak bisa nggak menyebutkan contoh keberagaman agama yang ada di Indonesia? Indonesia itu mempunyai beberapa macam agama yang diakui pemerintah. Yo, contohnya agama saja. Ya, Mas Hafid, Islam, terus apa lagi? Kristen, Katolik, betul? Hindu, Buddha, Konghucu. Ada 6 agama yang diakui pemerintah di Indonesia ini ya. Bagus kepada Mas Hafid. Terima kasih, beri tepuk tangan, aplaus kepada Mas Hafid. Nah, terus Indonesia juga mempunyai keberagaman misalnya di bidang budaya. Ya, budaya misalnya apa? Tari-tarian. Yo, sebutkan contoh tari-tarian dari Indonesia. Contohnya apa saja? Siapa yang tahu? Yo, Mbak Satya, apa saja contohnya? Gambyong, ya betul. Tari kecak yang terkenal dari Bali itu ya. Tari saman, ya tari yang sambil timur duduk itu dari mana? Aceh. Terus apa lagi? Iya, tari piring ya. Itu adalah contoh-contoh keberagaman di bidang budaya adalah di tari ya, dalam tari tradisional. Kemudian ada lagi keberagaman di sini misalnya tentang makanan. Makanan khas yang ada di Indonesia. Contohnya? Iya, ayo Mas. Siapa? Rehan. Yo, getuk apa lagi? Rendang ya, dari Padang ya. Gudeg ya, dari mana kalau gudeg anak-anak? Dari Jogja. Terus apa lagi? Empek-empek dari mana? Palembang. Bagus, yo beri tepuk tangan apa lagi buat Mas ya. Nah, itu adalah contoh-contoh keberagaman yang ada di Indonesia. Karena Indonesia itu negara yang terdiri dari banyak pulau. Bahkan di Indonesia sekitar 17.000 pulau yang ada di Indonesia. Ya, sekitar ada 17.000 pulau yang ada di Indonesia. Terus Indonesia juga mempunyai sekitar 600 suku bangsa. Sangat banyak sekali ya keberagamannya ya. Tapi di Indonesia hanya mempunyai 5 pulau besar yang ada di Indonesia. Contohnya apa? Yuk, 5 pulau besar yang ada di Indonesia sebutkan. Yuk masyarakat. Pulau Sumatera iya. Pulau Jawa 2 ya. Kalimantan, Sulawesi, Papua, ada 5 pulau besar yang ada di Indonesia. Loh, tepuk tangan lagi, aplaus lagi. Nah, bagi apresiasi bagus. Ada 5 pulau besar yang ada di Indonesia. Nah, kalau anak-anak tinggal di pulau mana toh? Di Pulau Jawa. Bagus ya. Nah, itu adalah tentang keberagaman yang ada di Indonesia, bermacam-macam sekali ya. Karena Indonesia terletak di negara kepulauan yang terpisah-pisah, daratan terpisah-pisah oleh perairan. Kemudian dari sini untuk di sini ya peta Indonesia, dilihat di sini ya ada di sini Pulau Sumatera ini yang pertama ya, ini Pulau Sumatera. Terus ini Pulau mana? Kalimantan. Ini Pulau Sulawesi. Ini Pulau Papua. Ini Pulau. Nah, sekarang kita tinggal di Pulau Jawa ya, Pulau Jawa. Dan di Indonesia itu terdiri dari 34 provinsi yang ada di Indonesia sampai saat ini ya. 34 provinsi di Indonesia.
ya, dari ke-50 tadi. Nah, kemudian di sini Indonesia juga mempunyai keberagaman. Contohnya di sini, ya. Ada keberagaman tentang pakaian, ya, pakaian adat, tari-tarian tradisional di sini. Terus ada senjata tradisional, adalah contoh keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Ya, seperti ini ya. Misalnya dari suku Asmat ya, dari Papua yang paling Indonesia paling timur, ya. Betul. Sekarang Indonesia di sini juga terdiri atas banyak pulau ya. Tadi sekitar berapa teman-teman? 17.000 pulau yang ada di Indonesia. Banyak sekali, 17.000 ya. Kemudian suku sekitar tadi berapa? 600 suku bangsa. Kemudian tari-tarian tadi sudah disebutkan, ada tari kecak, tari pendek, tari saman, kemudian tari gambyong, tari jaipong ya, dari Jawa Barat. Terus ada rumah adat, tarian adat, rumah adat. Seperti anak-anak sekarang kalau Jawa itu rumah adatnya apa tuh? Iya, joglo, rumah adat, joglo. Jadi anak-anak harus tahu rumah adat dari sukunya sendiri ya. Kemudian juga agama, jadi ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Ya, jadi kita harus tahu tentang keberagaman itu ya. Sebagai pelajar di sini anak-anak siswa harus tahu keberagaman yang ada di Indonesia. Masa bangsa sendiri malah tidak tahu, kita harus tahu ya. Nah, di sini di dalam keberagaman di sini ya, berbagai suku bangsa sudah budaya, namun tetap dalam satu wadah yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, berbeda-beda pulau, berbeda-beda bahasa, tapi semuanya tetap dalam satu wadah yaitu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ya, di dalam keberagaman tadi, ya, di dalam keberagaman tadi itu bisa ditunjukkan dari misalnya pawai budaya. Ya, dari pawai misalnya anak-anak seperti pas saat ini, misalnya pas hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, HUT RI, hari ulang tahun Republik Indonesia. Yang sekarang keberapa anak? 76 ya, 76 pada saat ini biasanya di jalan-jalan diadakan apa? Karnaval, ya, ada karnaval budaya. Nah, di situ apa? Menunjukkan berbagai keberagaman, misalnya di situ tari-tarian, pakaian adat, alat musik, ya, rumah adat dan sebagainya. Seperti di sini. Ya, dibaca di sini adalah tentang bacaan pawai budaya. Pawai apa? Pawai berarti pertunjukan. Ya, pawai itu adalah pertunjukan pawai ya, secara bergantian urut, ya, bermacam-macam. Ya, seperti pada saat ini kita juga belajar tentang pawai budaya. Ya, yang akan menerangkan tentang pawai budaya sangat menarik warga Kampung Babakan ya. Nanti ini harus sebuah bacaan ya. Siapa yang anak suka membaca? Siapa yang suka membaca? Ya, semuanya pelajar harus suka membaca ya. Karena buku adalah sebagai jendela dunia ya. Dengan rajin baca buku maka kita akan mengetahui semua hal walaupun kita tidak pernah melihatnya. Ya, tapi kita mengetahuinya ya. Jadi anak-anak harus mempunyai hobi rajin membaca, hobi membaca ya. Hobinya jangan main PS, main game online saja ya, tapi juga harus punya hobi membaca. Nah, jadi di dalam bacaan, ya, di dalam bacaan itu terdiri dari beberapa paragraf, ya, terdiri dari beberapa paragraf. Nah, paragraf tadi itu apa? Nanti akan kita terangkan di belakang, ya. Ini contohnya adalah pawai budaya, coba dibaca dulu paragraf pertama. Yuk, Mas Rakayo dibaca paragraf pertama. Budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Ya. Pawai ini selalu
Jadi di dalam bacaan ini, di dalam bacaan Pawe Budaya ini terdiri dari berapa paragraf anak-anak? 4 paragraf ya. Ada 4 paragraf. Jadi di sini ya bacaan, ya setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Ya, lah setiap paragraf itu mempunyai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya, setiap bacaan pasti terdiri dari beberapa paragraf dan tiap paragraf terdiri dari apa lagi? Gagasan pokok dan gagasan pendukung, ya. Nah, nanti apa tuh gagasan pokok, gagasan pendukung diterangkan oleh Pak Guru. Ya. Kemudian di sini paragraf itu apa? Ya, yang dinamakan paragraf adalah beberapa kalimat yang membicarakan masalah satu dengan yang lain yang saling berkaitan. Kalimat satu dengan kalimat yang lain, ya. Beberapa kalimat yang membicarakan satu masalah yang bertalian erat antara kalimat satu dengan kalimat yang lain. Itu yang dinamakan dengan paragraf, ya. Jadi paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat, tidak hanya satu kalimat saja, beberapa kalimat tapi saling berkaitan, ya, saling bertalian, yang disebut dengan paragraf. Oh, nah tadi seperti di dalam bacaan Pawe Budaya tadi ya, ada 4 paragraf. Nah, itu yang dinamakan dengan paragraf, anak-anak sudah tahu. Nah, sekarang, yang dinamakan gagasan pokok dan gagasan pendukung itu apa? Ini ya, coba perhatikan sini. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Ya, ide utama yang dibahas dalam satu bacaan. Nah, gagasan pokok ini biasanya letaknya di kalimat utama. Ya, ada pada kalimat utama. Ya, kalimat utama bisa di mana saja, anak? Bisa di awal paragraf, bisa di akhir paragraf, atau di awal dan di akhir paragraf. Terus sekarang gagasan pendukung itu apa? Gagasan pendukung adalah uraian tambahan informasi untuk mendukung gagasan pokok. Ya, jadi gagasan pendukungnya adalah untuk menerangkan dari kalimat utama tadi, menerangkan gagasan pokok tadi. Ya, ini fungsi dari gagasan pendukung. Jadi gagasan pendukung itu bisa lebih dari satu kalimat. Ya, gagasan pendukung bisa lebih dari satu kalimat. Tapi kalau gagasan pokok itu hanya satu kalimat dalam satu paragraf. Ya, sampai sini ada yang bertanya mungkin anak tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, ada yang bertanya? Tidak. Nah, ya. Karena nanti tugas anak-anak ya nanti mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks yang berjudul Pawe Budaya tadi ya. Itu nanti pada tugas akhir. Nah, untuk mencari gagasan pokok di sini yaitu pertama, ada langkah-langkahnya, ada caranya untuk mencari gagasan pokok tadi. Caranya bagaimana? Yang pertama, 1. Langkah mengetahui gagasan pokok dan gagasan pendukung antara satu apa nih? Membaca paragraf dengan tepat, dibaca semua paragrafnya, satu paragraf dibaca semuanya. Ya, tidak hanya awalnya saja atau akhirnya saja, tapi keseluruhan paragraf dibaca semua. Terus yang kedua, bagaimana anak? Mencermati kalimat pertama sampai akhir. Iya, mencermati kalimat pertama sampai akhir, dicermati semua. Ya, dicermati di sini maksudnya apa kan? Dicermati maksudnya dipahami semuanya dari awal sampai akhir. Ya, tidak hanya asal bicara mulutnya keluar suara tapi tidak memahami, tapi harus dicermati dan dipahami semua dari kalimat pertama sampai kalimat terakhir dalam paragraf tadi. Ya, terus yang ketiga apa, anak? Yang ketiga apa? Menemukan kalimat utamanya, kemudian mencari inti kalimat tersebut. Menemukan kalimat utamanya tadi, gagasan pokok tadi terletak di kalimat utama. Kemudian mencari inti kalimat gagasan pokoknya dari kalimat utama tadi yang berjudul Pawe Budaya sangat menarik bagi warga kamu Babakan adalah
pawe budaya sangat menarik. Ya, ini adalah gagasan pokok dari paragraf pertama. Jelas? Ya, gagasan pokok adalah pawe budaya sangat menarik. Jelas ya? Nah, sekarang contoh sikap menghargai keberagaman. Satu yuk. Siapa? Ya, siapa baca? Senang biasa bertutur sopan dan jujur. Ya, bertutur sopan dan jujur. Kalau kita berkata sopan berarti tidak melukai perasaan orang lain. Ya, kalau kita berkata sopan dan jujur adalah apa adanya, berbicara apa adanya, tidak ditambahi, tidak dikurangi. Ya. Terus yang kedua, yuk Mbak Dinda dibaca. Berteman dengan siapa saja. Iya, berteman dengan siapa saja. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman bergaul kita. Oh, berbeda agama terus kita tidak mau bergaul, tidak boleh. Mungkin berbeda ekonominya, kita juga harus saling bersahabat. Atau berbeda suku, kita juga harus saling bersahabat, tidak boleh membedakan. Nah, itu adalah contoh-contoh sikap menghargai keberagaman. Jelas ya? Jelas? Ayo, ada pertanyaan sampai sini? Selain kaya akan budaya, apa tadi? Budayanya berupa apa? Tari-tarian, kemudian makanan khas, kemudian apa tadi? Rumah adat. Nah, Indonesia juga mempunyai kekayaan, yaitu kekayaan jenis alat musik. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Nah, dan cara memainkannya pun juga berbeda, tidak sama. Ya, contoh di sini. Nah, contohnya kecapi. Ya, kecapi dari Jawa Barat dimainkan dengan cara dipetik. Kalau dipetik berarti ada senarnya dengan cara dipetik kecapi. Kemudian angklung dari Jawa Barat juga cara mainkannya dengan digoyangkan. Ya, kemudian saluang ini seperti seruling. Ya, seruling, saluang dari Sumatera Barat dimainkan dengan cara ditiup. Ya, dengan cara ditiup. Kemudian kendang dari Jawa Barat dimainkan dengan cara bagaimana? Dipukul ya, kendang dipukul. Yang terakhir, tipa. Ya, tipa ini dari mana anak-anak? Kalau tipa dari mana? Papua ya, tipa dari Papua sama. Ya, tapi cara mainkannya juga sama seperti kendang, yaitu dipukul. Adalah contoh-contoh keberagaman yang ada di Indonesia. Selain tadi budaya, juga keberagaman alat musik tradisional. Ya. Nah, sekarang bunyi berasal dari benda yang bergetar. Tadi seperti angklung digoyang-goyangkan tadi, maka akan bergetar menghasilkan suara. Ya, terus kendang yang dipukul, ya, membrannya akan menghasilkan suara. Kemudian apalagi tadi saluang ditiup. Nah, hasil tiupan bunyi tadi, udara yang masuk ke dalam tadi akan bergetar juga menghasilkan suara. Nah, jadi bunyi adalah berasal dari benda yang bergetar. Ya, bunyi berasal dari benda yang bergetar. Betul. Nah, sekarang coba kita praktekkan bagaimana cara menghasilkan bunyi. Ya, sekarang anak-anak nanti membentuk kelompok. Yuk, sekarang kita bentuk kelompok dulu. Yuk, kelompok 1. Kelompok 1 di sini. 3 anak. Yuk, kelompok 2, kelompok 3. Yuk, dibentuk kelompok. Ya, sudah ya, sudah bentuk kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, sekarang anak-anak ke depan. Salah satu perwakilan kelompoknya mengambil alat musik yang ada di depan sini ya. Nanti anak-anak mempraktekkan apa terjadinya bunyi atau sumber bunyi. Yuk, perwakilan dari kelompoknya maju ambil salah satu.
langsung dan botol. Dan sekarang yang berarti lagi anak-anak mainkan, yuk boleh dipukul, boleh digunakan, boleh di apa namanya bilangkan, yuk, boleh dipukul, semuanya mainkan. Nah, semuanya dimainkan, dimainkan. Dah ya, cukup. Yo, sekarang. Ya, sekarang tugas anak-anak sekarang adalah mengerjakan tugas secara berkelompok. Ya, nanti anak-anak mengerjakan tugas yang sudah akan Pak Guru berikan melalui lembar kerja nanti. Kemudian dikerjakan secara berkelompok, dikerjakan bersama-sama, ya, dikerjakan yang saling bertukar pikiran. Jangan hanya diam saja, ya, tapi ikut membantu mengerjakan, ya. Kerjakan bersama secara kelompok. Ya anak-anak, tadi Pak Guru sudah membagikan lembar kerja. Nah, sekarang tugas anak-anak adalah mengerjakan pertanyaan-pertanyaan menjawab soal yang ada di lembar kerja tadi. Ya, sekarang dikerjakan secara berkelompok. Yuk. Ya. Yuk, anak-anak udah selesai semua belum? Tidak. Ada yang belum selesai? Kelompok mana? Tidak. Sudah semua ya? Semuanya sekarang maju salah satu perwakilan dari kelompok ya ke depan untuk membacakan jawabannya. Nanti kelompok lain menanggapi apabila ada yang salah atau jawaban kurang tepat atau mau menanggapi juga boleh ya. Terus sekarang dari kelompok mana dulu? Kelompok satu dulu yang maju ke depan membacakan jawaban untuk muatan bahasa Indonesia. Baju ini terdiri dari atas, alumni, berwarna panjang, serta rok kuning dan merah. Langkah mereka diiringi oleh suara bunga. Alat musik dari Maluku. 5 bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih samping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Paragraf 3. Berdasarkan Bapak, budaya Bali terkenal musiknya. Alasan pendukung. 1. Budaya dari Bali membunyikan alat musik daerahnya dan cengceng namanya. 2. Alat ini dibentuk seperti dua keping simbol yang terbuat dari lubang. 3. Nyari bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Terima kasih, masyarakat dan maju yuk. Kira-kira ada, tunggu dulu. Ada yang mau menanggapi nggak? Atau ada yang jawaban salah? Yuk dari kelompok lainnya. Yuk kelompok 2. Ya Mas Rian. Berdasarkan pokoknya budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Itu paragraf keberapa? Ketiga. Nah, paragraf 3, budaya Bali sangat terkenal karena bunyi musiknya berbeda ya. Ya betul ya. Jadi jawaban yang dibacakan masyarakat tadi keliru ya, salah. Yang betul adalah yang jawaban dari Mas Rehan. Budaya Bali sangat terkenal oleh bunyi musiknya yang berbeda. Yo, terima kasih masyarakat. Yo, tadi anak-anak sudah mengerjakan cara kelompok ya. Nah, sekarang tugas anak-anak selanjutnya adalah mengerjakan lembar kerja secara individu ya, sendiri-sendiri ya. Nanti setelah selesai kumpulkan ke depan, nanti akan Pak Guru nilai ya. Kita kerjakan sendiri-sendiri, akan Pak Guru berikan lembar kerjanya.
Bagaimana anak-anak, sudah selesai semua? Kalau sudah selesai, sekarang dikumpulkan ke depan loh, satu-satu. Kumpulkan jawabannya di depan sini. Maju satu-satu, yang sudah selesai. Yuk. Pelajaran pada hari ini kita cukup sekian ya. Kalau untuk besok kita lanjutkan lagi pada tema 1, subtema 1, pembelajaran kedua ya. Nah, sebelum kita akhiri, marilah kita baca doa dulu ya, supaya nanti kita dalam perjalanan pulang kita diberi keselamatan dan sampai di rumah bertemu dengan keluarga kita masing-masing. Ya, untuk berdoa dipimpin Mas Yosi. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih anak-anak yang sudah mengikuti pelajaran ini dengan sungguh-sungguh. Marilah sebelumnya kita nyanyikan lagu tadi tentang keberagaman ya. Ya, maka kita nyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke ya, sesuai dengan tema kita tadi. Yuk semuanya berdiri. Nanti setelah hitungan ketiga kita mulai. Yo, Pak Guru akan memberi Bayo sebagai dirijennya. Siap? Siap, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, bercacar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, berlindung tanah airku, tanah airku Indonesia. Terima kasih, boleh duduk kembali. Sekarang berkemas-kemas, silakan tas dan bukunya dimasukkan. Sekarang dimulai dari meja sini, yuk boleh pulang dulu yuk, dari sini. Yuk, sabit. Kayak alon-alon Han.